Ya, alhamdulillah di bulan kedua tahun 2002 ini ya tentunya kita harus bersyukur Allah telah masih memberikan kesempatan ya untuk kita semua bisa bersilaturahmi meskipun kondisinya masih memprihatinkan ya, pandemi COVID juga belum melandai ya di dunia bahkan di negara kita. Tapi ya tentunya tidak menyurutkan semangat ya kita semua untuk tetap terus produktif, beraktivitas, dan alhamdulillah Allah masih memberikan saya dan keluarga nikmat sehat sehingga masih terus bisa berkegiatan dan masih juga cukup padat sih aktivitas meskipun kondisinya seperti ini ya, tapi semuanya kita nikmatin aja, kita syukuri ya bahwa kita masih diberikan kesehatan, itu aja sih. Alhamdulillah. Kegiatan saya ini masih ada persiapan syuting. Jadi ada tahun 2021 kemarin kita baru merampungkan dan sudah tayang sinetron yang tayangnya di video.com, judulnya My Life My Enemy. My Life My Enemy. Ini kan mau masuk ke sesi 2 ceritanya. Sudah di sounding sih sama pihak produksi. Nanti akan ada kegiatan syuting lagi mungkin 2 minggu atau 1 minggu ke depan. Jadi ini juga merupakan aktivitas yang merupakan bagian dari passion saya gitu ya. Jadi kayaknya kalau kegiatan syuting nggak bisa ditinggal ya, udah mendarah daging dari dulu gitu. Dan ya alhamdulillah saya juga masih diberikan kepercayaan gitu oleh pihak production house untuk memerankan salah satu tokoh gitu di situ. Yang main Megan Domani itu pemeran mudanya. Di sana ada juga beberapa senior seperti Pak Elmanik. Ya, yang mudanya Megan Domani, terus ada ini apa namanya, Bang Fani Fadila, dan itu sinetron yang di video.com itu cukup banyak penontonnya ya, jutaan juga gitu, alhamdulillah. Di situ saya berperan sebagai gurunya tapi belum nikah gitu ya. Dan sampai akhirnya di session terakhir itu di tayangan terakhir kemarin itu akhirnya si guru itu saya berperan sebagai anti akhirnya menikah juga gitu. Dan yang jadi suami saya ini Pak Elmanik. Ini cinta lama bersemi kembali ceritanya. Aku dulu pacaran sama Pak Elmanik tapi disakitin gitu. Dan perannya cukup agak-agak lebih ke jutek, tapi jutek yang baik hati. My Life My Enemy, produksinya Cinemark. Ya, dunia acting itu seperti yang saya bilang, ini adalah bagian dari salah satu passion saya gitu kan. Jadi ketika kemarin sempat stuck gitu ya, saya tidak bisa berkarya lagi di dunia seni peran karena saya diamanahkan untuk bekerja di ranah legislatif pada tahun 2009 sampai 2014. Jadi kurun waktu 5 tahun itu di 2009 sampai 2014 saya memang harus konsentrasi di pekerjaan saya sebagai anggota DPR. Dan kalau buat saya pribadi, nggak mungkin saya bisa membagi waktu dengan dunia entertain ya, karena ya kita tahu bahwa
tugas sebagai anggota dewan itu cukup berat ya, bagaimana kita harus bisa membuat kebijakan ya, kebijakan yang tujuannya adalah memberikan kemaslahatan untuk masyarakat luas, untuk umat, untuk negara. Jadi perlu pemikiran yang luar biasa, yang harus fokus. Dan buat saya nggak bisa berbagi di situ, meskipun pada saat itu tawaran sih ada aja gitu ya, tapi kan ini terkait dengan integritas gitu, dan saya juga diskusikan kepada suami ketika itu, dan suami mengharapkan saya hanya fokus di DPR. Jadi selama 5 tahun itu otomatis ya saya tidak nyambi lah ya untuk bermain sinetron, meskipun rasa kangen itu tuh ada banget gitu. Jadi ketika 2014 saya sudah tidak berkantor di DPR lagi, saya mulai menerima tawaran untuk sinetron stripping gitu. Ya nganggur sebulan sih waktu itu. Alhamdulillah ada ruang lagi lah gitu, di mana saya bisa mengaktualisasikan diri saya di situ gitu. Alhamdulillah. Dan seiring dengan itu saya juga dipertemukan dengan beberapa teman ya yang mempunyai visi dan misi yang sama terkait dengan konsentrasi saya waktu saya bertugas di DPR, yaitu terkait dengan pemberdayaan perempuan gitu, yang menjadi concern saya pada saat saya bertugas di DPR di Komisi 8. Komisi 8 waktu itu membidangi salah satunya adalah pemberdayaan perempuan. Setelah saya rehat dari legislatif 2014 itu, selain syuting, saya juga membina organisasi bersama teman-teman namanya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Seperti Pataka ini logo organisasi yang kami bentuk sama-sama pada tahun 2015. Tapi dirintisnya dari tahun 2014. Ini karena sudah diposisikan begini, besok saya akan melantik ketua dan pengurus Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia periode 2022 sampai 2006 wilayah Sumatera Utara pagi-pagi. Jadi sudah di setting dulu. Jadi di rumah ini ada semacam studio, Mbak. Jadi karena ini selama pandemi ini kan kita jadi sering interaksinya via Zoom, terus WFH gitu. Jadi saya pikir harus ada nuansa kantor lah di rumah supaya suasana kebatinannya dapat gitu. Jadi kita ada studio ya seperti ini. Kalau misalnya ada rapat-rapat ya lokasinya di sini, di ruangan ini, di perpustakaan. Kebetulan kami ada perpustakaan kecil di rumah. Masing-masing kebijakan dan aturan politik itu berbeda-beda. Memang sih yang saya tahu, termasuk partai yang menaungi saya, Partai Demokrat, memang tidak ada aturan bahwa seorang seniman atau artis sinetron, artis peran, model dan lain sebagainya ketika telah didapuk menjadi anggota DPR tidak boleh berkegiatan di dunia sebelumnya gitu. Memang tidak ada peraturan yang baku ya dan tercantum di ADART atau aturan-aturan lainnya. Tapi karena ini kembali kepada individu masing-masing si artis politisi itu, dan kebetulan gitu kalau hal itu diberikan kepada saya gitu, dan saya mendapat tawaran itu, ini kan keputusan saya pribadi hasil diskusi dengan suami. Nah, sepertinya kalau saya pribadi tidak menyanggupi gitu. Kalau saya ketika saya bekerja di legislatif, saya harus nyambi bermain sinetron gitu. Sepertinya saya nggak bisa membagi waktu. Jadi keputusannya ya saya menolak tawaran itu.
Dan seperti yang saya sampaikan, itu adalah keputusan dari individu masing-masing. Dan setahu saya tidak ada parpol yang memberikan aturan tidak boleh, sepertinya ya, yang saya tahu gitu. Dan itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Setahu saya seperti itu. Betul, kalau memang ada aturannya di partai tersebut atau memang ada arahan minimal dari ketua umumnya untuk misalnya si artis itu tidak berkegiatan lagi di dunia entertain, itu kan berarti kita harus mengikuti ya, sebagai kader yang baik tentu harus mengikuti apa yang diarahkan oleh ketum ataupun kebijakan dari partai politik tersebut gitu. Dan memang di Partai Demokrat tidak ada kebijakan yang baku seperti itu, tapi seperti yang saya sampaikan dikembalikan kepada individu masing-masing. Kalau saya pribadi, memang saya tidak menyanggupi gitu, karena ya seperti yang saya sampaikan itu sangat menguras waktu di ranah legislatif ini dan bukan pekerjaan yang main-main ya. Kita harus fokus membuat kebijakan-kebijakan yang merupakan kebijakan yang bisa mengakomodir apa yang diharapkan oleh masyarakat. Lalu kita juga harus sering-sering turun ke daerah, khususnya daerah konstituen untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan apalagi kalau udah bikin undang-undang, itu kan bisa sampai malam. Kayak konsinyering ya kan, di situ dalam setiap pasal atau ayat undang-undang itu kan pasti biasanya ada argumentasi, ada perdebatan-perdebatan yang betul-betul membutuhkan pikiran yang jernih ya, yang fokus. Dan kita juga tahu yang namanya syuting itu kan waktunya juga luar biasa. Kadang-kadang kita dari pagi sampai malam fokus baca skenario, ya kan? Dan rasanya saya pribadi tidak bisa membagi ketika saya harus syuting, apalagi syutingnya stripping, lalu ada aktivitas di DPR yang membutuhkan energi dan pikiran membuat sebuah undang-undang yang undang-undang tersebut adalah menentukan kehidupan hajat hidup orang banyak yang menurut saya nggak bisa main-main gitu. Jadi keputusan bagi saya, keputusan menolak tawaran main sinetron ketika saya bertugas di DPR itu merupakan keputusan yang tepat buat saya gitu. Ya, karena memang passion saya di situ, saya merasa bisa bisa mengaktualisasikan diri saya yang yang telah Allah berikan gitu, talenta yang telah Allah berikan bisa diaktualisasikan ke dalam sebuah karya. Menurut saya itu juga sesuatu yang harus kita syukurin gitu. Jadi ketika ketika kita punya talenta terus ada sarananya ya, itu kan berarti sesuatu yang luar biasa ya, karena kan nggak semua juga orang punya kesempatan seperti itu. Jadi ya semuanya ya saya syukuri dan saya yakin ini adalah jalan dari Allah gitu kan. Di sisi lain saya juga masih diberikan sarana untuk bisa meneruskan perjuangan saya di DPR terkait dengan pemberdayaan perempuan, karena IPM ini, organisasi yang saya pimpin ini adalah organisasi yang memang concernnya terhadap pemberdayaan kaum perempuan itu sendiri. Jadi saya sangat mensyukuri apa yang saya jalani sekarang karena sesuai dengan misi dan visi saya gitu. Saya bisa tetap berkesenian, tetapi saya juga bisa melakukan aktivitas di mana aktivitas tersebut memang menjadi concern saya selama ini, yaitu pemberdayaan perempuan. Dan saya juga bersyukur diberikan teman-teman yang sama visinya ya, dengan teman-teman yang membantu saya mengembangkan organisasi ini. Organisasi ini berdiri tahun 2015, berarti sudah jalan 6 tahun dan cukup pesat perkembangannya.
karena saya juga dibantu oleh rekan-rekan yang satu visi itu tadi gitu. Alhamdulillah. Jadi organisasi ini mungkin saya cerita sedikit, Mbak. Jadi tahun 2013 ini kan saya mendalami agama yang saya anut, ya kan, agama Islam. Salah satu fasilitasnya adalah saya mengikuti kajian ilmu, pengajian lah ya, kalau orang dulu bilang majelis taklim gitu ya. Kalau sekarang kajian ilmu. Awalnya saya datang ke kajian-kajian yang memang diselenggarakan oleh teman saya, sampai akhirnya saya tertarik untuk bikin majelis taklim sendiri. Namanya Fatimah, Al-Fatimah. Itu pengajian di rumah gitu ya, Mbak. Nah, kajian itu berlangsung seminggu 2 kali waktu sebelum pandemi. Dan setiap habis ngaji, saya lihat di situ ibu-ibunya yang habis ngaji itu ngelapak tuh, Mbak. Jadi jualan. Habis ngaji nih, ngaji selesai, ustadznya pulang. Nah, kan ini untuk umum kajiannya. Jadi ada banyak sekali ibu-ibu yang datang itu bawa dagangan, Mbak. Jadi ada dia jualan makanan, ada jualan jilbab, jualan baju gitu kan. Memang saya persilahkan gitu, asal dilakukan setelah pengajian selesai. Jadi rumah saya tuh rame gitu. Dan yang belinya juga banyak gitu, termasuk saya juga suka belanja sama si ibu-ibu itu ya, banyak lah. Terus saya melihat di sini ada potensi ekonomi kaum perempuan yang menurut saya sih bisa lebih dikembangkan gitu. Harus ada wadah gitu kan, supaya nggak liar gitu. Inspirasinya sih dari situ, dari melihat bahwa banyak pelaku usaha skala UMKM gitu dilakukan di kegiatan-kegiatan informal gitu, seperti kajian, seperti pengajian. Saya melihat ini harus ada wadah gitu kan ya, wadah yang mungkin ke depannya bisa membantu mereka nih, teman-teman para pelaku usaha, untuk usahanya bisa lebih produktif lagi, terus bisa mengakses dari sisi pemodalan, terus bisa pemasarannya lebih lebih maksimal lagi gitu, atas dasar pemikiran itu. Lalu saya dipertemukan juga dengan sekjen saya yang merupakan salah satu pendiri dari IPMI ini. Tiba-tiba datang gitu, dan saya yakin bahwa ini adalah jalan dari Allah gitu. Saya dipertemukan dengan Ibu Nur Wahidah Saleh yang sekarang merupakan sekjen dari IPMI, dan beberapa teman lain ya, Ibu Vivi Sangaji namanya, terus ada juga satu bapak namanya Pak Lutfi Handayani, mengajak saya untuk bergabung di organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah. Waktu itu namanya IPMI, belum IPMI, waktu sebelum saya masuk namanya IPMI. Dan ternyata ketika kita meeting gitu dengan teman-teman saya ini, dengan sekjen, beliau menyampaikan bahwa ini ada organisasi yang perlu pemimpin gitu ya, pemimpin dengan yang mempunyai visi yang sama dengan mereka gitu. Ya, saya sempat istiqoroh dulu ya waktu itu, karena selama ini kan saya berkecimpungnya di organisasi politik, bukan organisasi masyarakat seperti IPMI. Tapi karena saya melihat konsentrasinya adalah pemberdayaan perempuan, jadi saya waktu itu sudah mulai sudah tertarik gitu ya. Tapi saya tetap diskusi dulu dengan suami, karena prinsip saya keputusan apapun tentunya harus atas seizin suami. Dan ternyata Pak Syarif juga sangat mendukung gitu dengan bergabungnya saya di organisasi IPMI ini gitu. Dan ya akhirnya 2015
saya resmi menjadi ketua umum melalui aklamasi hasil dari muktamar pertama IPMI pada tanggal 21 April pas hari Kartini itu di Taman Mini. Saya diresmikan menjadi ketua umum Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Ya setelah saya masuk, saya langsung setelah saya dilantik, saya langsung konsolidasi di pihak intern. Saya mengganti bersama teman-teman nama IPMI karena IPMI ini ada beberapa organisasi yang sama namanya. Saya ganti logonya bersama teman-teman hasil dari kesepakatan bersama di gedung Smesco waktu itu maka ditentukanlah logo ini gitu IPMI yang ada nuansa pinknya ya, ada kombinasi birunya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang IPMI sudah tersebar di 360 kota dan kabupaten, 34 provinsi sudah jelas, dan 17 negara termasuk Brunei, Malaysia, Belanda juga sudah ada, Dubai, Turki juga sudah ada. Alhamdulillah animonya sangat positif sekali dari para muslimah ya, baik di Indonesia maupun muslimah Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi saya senang ya dengan perkembangan yang ada, dan mungkin Mbak Tarida juga bisa cek ya di Google, itu kegiatan IPMI banyak sekali yang dilakukan ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Geliatnya luar biasa karena perempuan ini juga sangat potensial ya, terutama untuk memajukan sebuah negara ya, apalagi membangun perekonomian. Sekarang ini justru kan yang banyak menggeliat adalah kaum ibu ya, dengan kegiatan usahanya ya di level UMKM yang menurut hemat saya sih, meskipun tentunya pasti ada dampak dari pandemi COVID ini, tetapi saya lihat mereka masih bisa survive ya, untuk berjualan ya, untuk membantu perekonomian keluarga ya, dan banyak juga testimoni khususnya di daerah ketika mereka bergabung di IPMI, banyak manfaat yang dirasakan oleh teman-teman muslimah gitu ya. Kebanyakan ya terkait dengan usahanya tentunya, karena memang concern kita adalah di wirausaha. Selain itu tentunya kita juga ingin membantu pemerintah untuk meningkatkan skala entrepreneur di negara kita. Kalau nggak salah tuh masih di 3, sekian persen ya skala entrepreneur di negara kita, dan tentunya kita harapkan ke depan negara kita jumlah para pengusahanya bisa bertambah lagi gitu. Karena salah satu faktor penentu kemajuan sebuah negara adalah bisa dilihat dari angka skala entrepreneurnya gitu kan. Kalau di Jepang kalau nggak salah udah 7% ya, Amerika 10% kalau nggak salah. Dan ya harapan kita Indonesia akan terus meningkat skala entrepreneurnya, dan tentunya IPMI bisa ikut berkontribusi untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur di negara kita. Karena kan kita juga mahfum ya, kalau zaman dulu mungkin zaman-zamannya ibu kita, kalau nenek kakek gitu kan menyekolahkan anak biasanya cukup masuk PNS gitu kan cita-citanya, atau bekerja di perusahaan. Tapi harapan kita ke depan tentunya kita harus membangun mindset dari masyarakat kita untuk menjadi seorang entrepreneur yang justru bisa menciptakan tenaga kerja gitu kan. Dan ini juga salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran di negara kita. Ya minimal satu pengusaha UMKM gitu kan bisa memperkerjakan 1
satu aja karyawan itu kan sudah alhamdulillah sekali gitu. Jadi salah satu tujuan kita yaitu meningkatkan skala entrepreneur, membantu pemerintah untuk memperbanyak lagi para wirausaha di Indonesia, khususnya muslimah ya, karena muslim juga kan belum terlalu banyak ya, istilahnya yang dalam tataran kategori konglomerat gitu kan bisa dihitung gitu kan, yang muslim gitu. Jadi ya cita-cita saya ke depan itu akan banyak lah pentolan-pentolan IPMI bisa menjadi seorang pengusaha papan atas gitu. Itu cita-cita ke depan gitu. Ya, tentunya sebagai ketua umum gitu kan, saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman untuk tidak patah arang gitu kan. Kita harus tetap berupaya, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah ya. Kita tetap harus berdisiplin. Tapi kita juga jangan berhenti untuk melakukan kegiatan berniaga, berdagang. Apalagi kan sekarang udah digitalisasi gitu kan. Meskipun pada kenyataannya khususnya kaum perempuan di daerah-daerah masih belum melek digital. Tapi IPMI mengupayakan supaya kita ada pelatihan-pelatihan, memberikan edukasi kepada para anggota bagaimana supaya teman-teman ini bisa lebih melek digital, bagaimana mereka bisa berjualan secara maksimal lewat media sosial yang menurut hemat kita kan lebih efisien dan efektif, apalagi di era masa pandemi seperti ini gitu. Jadi yang sekarang kita sedang jajaki adalah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo. Kemarin kita sudah melakukan webinar ya, memberikan edukasi kepada anggota terkait pentingnya pemahaman terkait dengan digitalisasi ya. Apalagi kan sekarang udah industri 4.0, jadi kayaknya kalau kita nggak paham terkait dengan digitalisasi kayaknya tertinggal sekali. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan. Lalu juga webinar masih terus dilakukan dan kita sinergi dengan beberapa institusi seperti Kementerian Tenaga Kerja kemarin juga telah memberikan pelatihan khusus kepada para pelaku UMKM perempuan yang terdampak pandemi. Jadi ada program dari pemerintah pusat yang alhamdulillah kita bisa akses, dan ini sudah kita jalankan khususnya untuk anggota IPMI di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini juga saya terima kasih ya kepada Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah yang yang sangat concern ya terkait dengan pemberdayaan perempuan, lalu juga dengan kementerian lain ya yang memang menjadi mitra kerja dari IPMI itu sendiri. Oh iya. Ya, kalau menurut hemat saya itu pemberdayaan perempuan itu salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan diri kita sendiri sebagai kaum perempuan dan juga kepercayaan diri masyarakat. Bahwa kita nih sebagai kaum perempuan ini mampu kok ya berbuat sesuatu, mampu membangun diri kita sendiri ya, dan mampu menjawab apa sih yang menjadi kebutuhan dasar kita gitu ya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik lagi dan berkelanjutan gitu. Dan memang yang saya
temui ketika saya berdiskusi dengan teman-teman, baik di tingkat pusat maupun di daerah ya, dengan teman-teman IPMI, banyak kaum perempuan yang kurang rasa percaya dirinya, self confidence-nya tuh kurang ketika misalnya mereka ingin menjalankan sebuah usaha. Ada kan kalau perempuan suka ada rasa was-was ya, takut takut rugi, terus banyak pemikiran modalnya dari mana gitu kan. Jadi salah satu fungsi dari IPMI harus berperan memunculkan kepercayaan diri dari kaum perempuan itu sendiri. Jadi untuk di tingkat provinsi memang ketua-ketuanya ini ya, ketua-ketua IPMI di tingkat provinsi ini biasanya mereka adalah pengusaha-pengusaha yang memang sudah existing, pengusaha yang bukan skala UMKM lagi kebanyakan ya, tapi mereka sudah menengah ke atas dan ada yang sudah punya hotel, punya supermarket. Nah, saya mendorong teman-teman yang memang sudah eksis jadi pengusaha ini membantu teman-teman yang berada di tingkat grassroots, ya, ibu-ibu yang masih, yang saya sampaikan tadi, punya permasalahan tingkat kepercayaan diri, yang edukasinya masih kurang. Jadi saya selalu mendorong teman-teman yang sudah mampu ini turun ke daerah, ya. Oleh karena itu saya juga selalu mendorong setiap pelantikan supaya mengibarkan sayap, mengibarkan bendera organisasi ini istilahnya untuk bisa dikibarkan ke seluruh pelosok sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan. Karena ketika saya di DPR, itu permasalahan kaum perempuan itu kan adanya di grassroots, ada di pedesaan. Banyak eksploitasi kaum perempuan terjadi di sini. Dan kekerasan juga banyak terjadi. Dan waktu itu banyak sekali ya masukan-masukan, karena saya turun ya waktu saya di DPR itu, bahkan ada yang keluhannya datang dari suami yang istrinya bekerja di pabrik gitu kan. Si istrinya kerja di pabrik tapi gajinya tidak sesuai dengan UMR, pulang sampai malam, sampai pulang ke rumah anak terbengkalai, suami juga terbengkalai, lalu ego seorang laki-laki ya, suami kesel ya ngelihat kok sepertinya istrinya lebih mendominasi dari segala sisi, termasuk dari sisi keuangan. Akhirnya marah-marah ya, berantem sama istrinya, terjadilah KDRT. Jadi banyak permasalahan-permasalahan sosial ya sebetulnya ketika misalnya si istri yang bekerja, suami yang nganggur. Nah, ini ketimpangan ini sering saya temuin di daerah-daerah gitu. Jadi balik lagi, atas dasar pemikiran ini, saya mendorong teman-teman IPMI yang mampu, ya, pengusaha yang sudah besar, membantu kaum perempuan di daerah-daerah tingkat pedesaan, supaya perempuan-perempuan ini bisa mampu berdikari secara mandiri, gitu. Nggak usah lagi kerja-kerja di tempat-tempat lain, tapi di dalam rumah mereka bisa menggali potensi yang mereka punya, gitu. Mereka bisa masak, mereka bisa jualan pisang goreng, mereka bisa bikin catering kecil-kecilan. Di awal-awal IPMI berdiri kita ada program namanya Salon Muslimah. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan kosmetik besar di Indonesia untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada kaum ibu di tingkat kecamatan untuk agar mereka bisa mempunyai skill memotong rambut ya, kerimbat dan lain sebagainya. Dan mereka punya skill, terus mereka bisa membuka salon kecil-kecilan, minimal mereka bisa mendapat job dari tetangganya dulu, dari keluarganya dulu, sampai akhirnya mereka bisa eksis, bikin salon sendiri, bisa mengakses bantuan modal dari perbankan, ya, dan ini yang bisa kita bantu gitu ya. Dan saya selalu mendorong teman-teman di tingkat provinsi ini untuk turun ke daerah, bukan hanya tingkat level kota dan kabupaten, tetapi juga ke tingkat kecamatan sampai dengan pedesaan. Gitu.
Sampai sekarang IPMI sudah ada di 60 kecamatan sih. Pedesaannya belum dihitung gitu. Kita masih menyusun database karena organisasi IPMI kan baru sampai mau jalan ke 7 tahun gitu. Jadi database ini masih kita kondisikan dulu gitu. Jadi jumlah realnya gitu kita masih harus menunggu hasil dari perhitungan database-nya itu dulu gitu. Kalau secara kasat ya kita ngitung sih sama sekjen saya mungkin bisa sampai sekitar 4 jutaan ya anggota IPMI seluruh Indonesia. Tapi ya itu poinnya, harapan saya teman-teman IPMI ini bisa membuat struktur organisasi itu sampai ke tingkat pedesaan. Karena apa? Karena yang perlu kita bantu adalah kaum perempuan di tingkat grassroots yang notabene edukasinya masih kurang gitu dalam segala hal yang memang perlu kita bantu gitu. Karena kan tujuan kita kan adalah menjadi insan yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi organisasi ini saya mengharapkan bukan hanya dalam tataran struktur, pembentukan struktur udah gitu udah nggak ada programnya gitu. Tidak seperti itu gitu. Dan selalu saya pastikan bahwa di daerah itu tidak hanya berhenti pada pelantikan, tidak hanya berhenti pada rapat kerja daerah aja gitu ya. Tapi nggak ada programnya gitu, itu saya nggak mau seperti itu organisasi. Jadi saya untuk bisa memberikan semangat, memberikan motivasi, kami dari pusat memberikan rewards kepada teman-teman di daerah, IPMI mana yang memang mempunyai prestasi dalam hal ini adalah menjalankan program-program baik yang sudah ditentukan dari pusat maupun yang disesuaikan dengan program-program daerah atas sinergi dengan pemerintah daerah setempat. Karena saya juga mendorong teman-teman ini supaya mau bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Karena permasalahan kaum perempuan ini kan ya secara global memang kita bisa lihat, tapi kan masing-masing daerah juga kemampuan dan kebutuhannya juga kan beda-beda gitu loh. Jadi saya juga mengarahkan teman-teman supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, dengan supaya juga mendapatkan arahan dari pimpinan-pimpinan daerah setempat supaya kita bisa menjalankan program itu lebih maksimal dan lebih optimal. Kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Sama halnya seperti di pusat. Saya kan bekerja samanya dengan dengan kementerian-kementerian terkait seperti yang saya sampaikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan. Saya juga saya gedor deh itu kementerian-kementerian gitu. Kementerian UMKM gitu, karena kan pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Mereka juga butuh butuh asosiasi ya supaya programnya juga dari kementerian itu bisa berjalan dengan baik. Jadi yang dari tingkat pusat ya saya sinergi dengan kementerian-kementerian, yang dari tingkat daerah juga sinergi dengan dinas daerah setempat gitu. Semuanya sih saya serahkan itu ke yang di atas ya, ke Allah gitu. Pasti Allah memberikan yang terbaik, apa yang seharusnya saya jalanin gitu kan. Dan semuanya pasti ada hikmahnya. Saya juga kan pernah menemukan beberapa kali kegagalan, ya kan. Seperti 2018 saya gagal di Pilkada Kabupaten Bogor. Tapi hikmahnya saya lebih banyak belajar di sini, gitu kan. Saya merasa ada kesempatan lebih mendalami lagi permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Makanya saya bisa cerita kan ke Mbak Tarida gitu bahwa di daerah ini, karena kan
kalau kita ikut pemilihan baik legislatif maupun eksekutif, itu kan kita harus turun ke masyarakat, melakukan sosialisasi. Nah itu saya jalani dengan ikhlas aja, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi saya ada kepuasan tersendiri, saya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan saya ngerti permasalahan, gitu kan, seperti di Kabupaten Bogor, ya kan, seperti apa masih banyak anak-anak yang menikah usia dini, ya kan, lalu juga masih banyak jalan-jalan yang rusak, sampah bertebaran di mana-mana itu. Dan ini juga bisa jadi PR sampai sekarang gitu. Saya bisa menyampaikan ke orang-orang yang punya kepentingan dalam hal ini, mungkin teman-teman di DPRD, di DPR RI gitu. Ini juga kan sesuatu yang ada manfaatnya gitu kan, ketika kita turun kita bisa menyampaikan, oh di sini tuh ada sesuatu yang harus dibenerin gitu ya, minimal seperti itulah ya. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, apakah saya akan turun lagi nanti di 2024, semuanya saya serahkan ke partai politik ya, ke ketua umum dalam hal ini gitu, karena kan keputusannya semua ada di DPP, meskipun saya saat ini sebagai wasekjen ya di DPP, tapi kan semua keputusannya ada di majelis tinggi. Kalau di Demokrat itu ada di majelis tinggi untuk menentukan siapa-siapa nanti yang akan dicalonkan sebagai anggota DPR RI gitu kan ya, DPR RI. Jadi ada tahapannya, ada prosesnya gitu, dan semuanya saya serahkan ke DPP. Kalau memang saya ditugaskan oleh DPP untuk maju di pemilihan legislatif 2024 ini ya sebagai kader yang baik, tentunya saya harus harus siap gitu, ditempatkan sebagai apapun. Ya, keluarga itu menurut saya sebuah sebuah hal yang sangat penting ya, yang bagian dari kehidupan ya, sesuatu yang sangat penting itu adalah keluarga gitu ya. Ketika misalnya contohnya kita nih seorang perempuan, menurut saya seorang perempuan itu bisa dikatakan sukses ketika dia bisa menyeimbangkan kondisi dia gitu ketika dia berkiprah di luar dengan wilayah domestiknya. Kalau wilayah domestik ini sudah aman gitu kan, kalau saya pribadi tentunya ketika kita berkegiatan di luar kemasyarakatan, di kemasyarakatan itu tentu kita bisa menjalankannya dengan hati yang tenang gitu. Kalau wilayah domestiknya sudah kondusif gitu ya, istilahnya kondusif dalam arti ini udah keurus dengan benar gitu. Suami, anak itu tidak merasa terbengkalai, tidak merasa jauh dari perhatian seorang istri atau seorang ibu itu. Dan tentunya makanya kenapa saya selalu apa yang saya lakukan harus atas izin suami. Ketika suami tidak menyetujui, tentunya kita melakukan kegiatan itu juga dipenuhi dengan beban gitu ya. Kita di luar aja udah banyak beban gitu ya, apalagi kalau ditambah dengan beban dari pihak dari intern keluarga gitu, jadi nggak nyaman dan kita nggak bisa fokus. Saya pribadi saya nggak bisa fokus gitu berkegiatan kalau tidak mendapatkan exit permit dari suami gitu. Ya sampai sekarang apapun yang saya lakukan, misalnya event cuman beli roti keluar gitu ya, itu pasti saya informasikan meskipun misalnya suami lagi nggak di rumah bahwa saya sedang kesini gitu, supaya sama-sama enak lah, karena
suami juga begitu gitu ya. Jadi kita sama-sama saling menghargai lah, gitu, saling kooperatif gitu ya, supaya tidak ada permasalahan dan unek-unek di kemudian hari. Jadi ini adalah bagian dari bentuk komitmen saya dengan Pak Syarif ya. Apapun yang kita lakukan pasti atas dasar hasil diskusi. Itu kan karena kita kan hidup tidak sendiri ya Mbak ya, ada dua kepala di sini. Bahkan 3 kalau ada anak gitu ya. Jadi sama anak pun saya diskusi gitu. Ketika saya mau syuting gitu kan, perannya apa, di mana syutingnya, lokasinya di mana, sampai jam berapa, itu pasti atas kesepakatan dan exit permit dari suami. Kalau suami bilang enggak, ya saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya gitu. Saya juga takut nggak berkah gitulah intinya ya. Kita kan Muslim gitu kan, jadi semuanya atas izin suami. Gitu. Karena partner terbaik saya sampai saat ini untuk mendapatkan masukan itu yang pertama adalah suami, kedua adalah ibu saya. Jadi apapun ya, ya tadi seperti Mbak Tarida bilang, di dunia entertain, di dunia organisasi, masuk ke ranah politik, itu kan kita nggak bisa jalan sendiri, kita juga butuh masukan-masukan ya dari orang lain, dan orang lain itu yang paling cocok dengan saya adalah suami. Meskipun kadang-kadang saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh suami, tapi nanti dari hasil diskusi itu mengerucut gitu, sebaiknya seperti apa, win-winnya seperti apa gitu kan. Ya namanya juga menyatukan dua kepala kan nggak gampang gitu ya Mbak ya, gitu. Dan tapi kita juga harus bisa meredam ego sendiri gitu, karena kan saya bukan yang nggak punya, bukan sendiri gitu kan, kita punya suami juga punya istri gitu kan, kita keluarga. Jadi kalau menurut saya kesepakatannya harus kesepakatan bersama gitu. Kalau ya mau aman sih sebetulnya gitu. Ya, kalau pesan saya mungkin untuk para perempuan dimanapun, perempuan Indonesia, bukan bermaksud mengajarin gitu ya, tetapi supaya kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, tentunya apa yang kita lakukan baik di dalam maupun di luar rumah, tentunya pertama selain mendapatkan izin dari Allah, kita harus banyak-banyak berdoa, beristighfar ya, supaya langkah kita diberkahi oleh Allah. Juga tentunya harus mendapatkan izin dari suami. Dan ini pula yang selalu saya sampaikan kepada anggota IPMI, bahwa ketika kita ingin masuk ke ranah organisasi, tentunya harus atas izin suami. Saya selalu menyampaikan disetujui dulu sama suami gitu, karena saya nggak mau ikut dosanya nanti berjamaah ya. Kalau misalnya ada anggota IPMI yang mau keluar rumah harus rapat, tapi suaminya tidak memberikan izin, nah tentunya saya jadi ikut dosa kan gitu. Jadi tolong di awal itu dikomunikasikan dulu dengan suami bahwa diperbolehkan gitu. Dan yang membuat saya terharu, malah ada beberapa yang menyampaikan ke saya, justru anggota-anggotanya itu dianterin sama suaminya masing-masing. Katanya ini supaya bisa masuk IPMI. Maksudnya saya senang banget ya, karena ternyata malah didukung oleh suami masing-masing, dan mungkin melihat bahwa ini adalah organisasi yang positif lah insya Allah ke depan ya. Kita saling memotivasi, saling menginspirasi ya, untuk kemajuan dan produktivitas dari para perempuan Indonesia, khususnya para anggota IPMI. Dan pesan saya untuk para perempuan di Indonesia, teruslah menggali potensi yang ada, sehingga bisa melakukan aktualisasi diri dan mengimplementasikan kegiatan dan mengimplementasikan ke dalam sebuah kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja.